Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan karakteristik peserta didik. Saya Devina Urfa Fitrianti sebagai moderator bersama rekan saya yang bernama Deni Setiawandi, Rizky Khairil Ikhwan, dan Irmayanti. Dan untuk yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Materi yang pertama di sini ada pengertian karakteristik peserta didik. Nah, karakteristik ini berasal dari kata yang berarti ciri, tabiat, watak, dan kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sifatnya relatif tetap. Karakteristik ini peserta didik dapat diartikan keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan, sehingga menentukan aktivitasnya dalam mencapai cita-cita dan tujuannya. Nah, karakteristik peserta didik ini biasanya dimiliki sifat dari pembawaan yang diperoleh dari pengaruh lingkungan sekitar, dan menurut ahli psikologi, kepribadian seseorang terbentuk oleh paduan faktor pembawaan dan lingkungan sekitar. Nah, karakteristik peserta didik ini bersifat biologis, biasanya cenderung lebih bersifat tetap kalau biologis. Sedangkan karakteristik yang berkaitan dengan faktor psikologis itu lebih mudah berubah karena dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan sekitarnya. Dan selanjutnya ada ragam karakter peserta didik. Ada etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, dan perkembangan moral, spiritual, dan perkembangan motorik. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Deni Setiawandi yang menjelaskan gambaran umum karakteristik peserta didik. Kepadanya dipersilakan. Gambaran umum karakteristik peserta didik. Dalam ini tuh terbagi menjadi 6. Yang pertama, anak didik adalah subjek. Maksud di sini adalah pribadi yang menolak kediri sendirian dan kebebasan dalam mewujudkan dirinya sendiri untuk mencapai kedewasaannya. Dan yang kedua, ada anak didik sedang berkembang. Oleh karena itu, setiap anak didik yang berada dalam tahap perkembangan tertentu menuntut perlakuan tertentu pula dari orang dewasa terhadapnya. Yang ketiga, ada anak didik hidup dalam dunia tertentu. Jadi setiap anak didik itu hidup dalam dunianya sosial, tahap perkembangannya, jenis kelaminnya, dan lain-lain. Yang keempat, anak didik hidup dalam lingkungan tertentu. Oleh karena itu, anak didik akan memiliki karakteristik tertentu yang berbeda sebagai akibat pengaruh lingkungan di mana ia dibesarkan atau dididik. Yang kelima, ada anak didik memiliki ketergantungan kepada orang dewasa. Maksud di sini, setiap anak memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dalam perjalanan hidupnya, anak masih memerlukan perlindungan. Yang keenam, ada anak didik memiliki potensi dan dinamika. Hal ini disebabkan anak didik memiliki potensi untuk menjadi manusia dewasa dan memiliki dinamika, yaitu aktif, sedang berkembang, dan mengembangkan diri. Faktor penentu karakter peserta didik. Secara umum, faktor penentu karakter seorang peserta didik dapat dibagi menjadi 2 faktor. Yang pertama itu faktor intern dan ekstern. Atau dalam dunia psikologi itu karakter peserta didik terdiri dari faktor keturunan atau pembawaan dan faktor lingkungan pengalaman. Dalam faktor penentu karakter peserta didik itu ada 3 aliran yang mendefinisikan beberapa faktor penentu karakter peserta didik, yaitu aliran nativisme menyatakan perkembangan
pribadi telah ditentukan sejak lahir. Yang kedua itu ada aliran empirisme. Aliran empirisme itu menyatakan perkembangan pribadi dibentuk oleh lingkungan hidupnya. Aliran yang menyatakan bahwa kedua faktor itu secara terpadu memberikan pengaruh terhadap karakter seorang adalah aliran konvergensi. Selanjutnya ada aspek perbedaan karakteristik peserta didik. Yang pertama, ada aspek emosional kemauan. Yang dimaksud dengan aspek ini, anak didik mudah marah karena lingkungan keluarganya yang keluarga preman. Yang kedua ada aspek sosial psikologis. Yang dimaksud dengan aspek ini, semisal biasanya anak tersebut nilainya sangat bagus saat di sekolah, lama-kelamaan nilainya menurun diakibatkan perpecahan orang tuanya di rumah. Yang ketiga ada aspek sosial budaya. Yang dimaksud dengan aspek sosial budaya, peserta didik dengan lingkungannya saat ia setingkat SLTA, biasanya anak tersebut setelah pulang sekolah bermain hingga sore bersama teman-temannya. Namun, setelah lulus SLTA, ia sudah tidak lagi untuk komunikasi dengan temannya karena kesibukan bekerja pada suatu perusahaan. Yang keempat, ada kemampuan intelektual terpadu secara integratif terhadap faktor lingkungan. Yang dimaksud dengan kemampuan ini atau aspek ini, aspek tentang kecerdasan peserta didik yang dapat diperoleh mudah di lingkungannya. Semisal, awalnya anak didik tersebut tinggal di desa dan tidak mengerti istilah-istilah pembelajaran di kota. Kemudian, ia pindah sekolah di kota dan sekarang sudah mengerti istilah pembelajaran di kota. Selanjutnya ada pengaruh karakter peserta didik pada lingkungan. Keadaan kehidupan sekarang dipengaruhi oleh keadaan sebelumnya, dan kondisi yang akan datang banyak ditentukan oleh kehidupan pada saat ini. Jika sejak awal perkembangannya, kehidupan pribadi itu terbentuk secara terpadu dan harmonis. Tingkah laku yang merupakan pengejawatan berbagai aspek pribadi itu akan baik pula. Selanjutnya akan disampaikan oleh Irma Yanti. Kepadanya saya persilakan. Nah, baik. Saat ini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan individu peserta didik. Nah, untuk pertumbuhan individu peserta didik itu ada dua, yaitu pertumbuhan sebelum lahir dan pertumbuhan setelah lahir. Nah, pertumbuhan sebelum lahir itu yaitu di mana masa sebelum lahir merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan manusia yang sangat kompleks, karena itu merupakan awal dari terbentuknya organ-organ tubuh dan tersusunnya jaringan-jaringan saraf yang membentuk sistem yang lengkap. Kemudian ada pertumbuhan setelah lahir, yaitu pertumbuhan fisik. Manusia setelah lahir merupakan kelanjutan dari pertumbuhan sebelum lahir. Nah, proses pertumbuhan fisik manusia itu berlangsung hingga dewasa. Pertumbuhan fisik manusia berbeda dengan pertumbuhan fisik hewan. Pada hewan, setelah dilahirkan, dalam kurun waktu yang singkat ia dapat berjalan mengikuti induknya. Nah, jadi pertumbuhan manusia itu tidak bisa disamakan dengan pertumbuhan hewan. Nah, untuk selanjutnya yaitu perkembangan pada peserta didik. Nah, untuk perkembangan pada peserta didik ini itu ada 6. Yang pertama itu perkembangan intelek, kemudian ada perkembangan emosi, kemudian ada perkembangan sosial dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, kemudian ada perkembangan bahasa, fungsi pokok, kemudian ada bakat khusus, kemudian ada sikap, nilai, dan moral. Nah, untuk perkembangan intelek ini yaitu intelek atau daya pikir seseorang berkembang sejalan dengan pertumbuhan syaraf otaknya. Karena daya pikir menunjukkan fungsi otak, kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsi secara baik. Nah, untuk perkembangan emosi yaitu emosi atau perasaan itu merupakan salah satu potensi kejiwaan yang khas dimiliki oleh manusia. Nah, keinginan untuk segera memenuhi kebutuhan, terutama kebutuhan primer
merupakan hal yang wajar bagi setiap individu. Nah, emosi ini merupakan perasaan yang disertai oleh perubahan atau perilaku fisik, misalnya perasaan marah, sedih yang ditunjukkan oleh reaksi dan oleh reaksi teriakan dengan suara keras. Orang yang sedang bergembira akan melonjak-lonjak sambil tertawa lebar sepuasnya. Nah, kemudian untuk perkembangan sosial dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya yaitu setiap individu tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi memerlukan bantuan lainnya. Ia memerlukan teman. Kemudian pada umumnya setiap anak akan lebih tertarik kepada teman sebaya yang sama jenis kelaminnya. Nah, anak-anak itu kemudian akan membentuk kelompok sebaya sebagai dunianya, memahami dunianya dan dunia pergaulan yang lebih luas. Nah, selanjutnya perkembangan bahasa. Fungsi pokok bahasa itu adalah sebagai alat komunikasi atau sarana pergaulan dengan sesamanya. Nah, bahasa sebagai alat komunikasi dapat diartikan sebagai tanda, gerak, dan suara untuk menyampaikan isi pikiran dan perasaan kepada orang lain. Nah, berbicara adalah bahasa lisan. Dalam perkembangan awalnya, bayi menyampaikan isi pikiran atau perasaannya dengan menangis, tersenyum, atau dengan ocehan. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, kemudian ada bakat khusus. Nah, bakat adalah kemampuan khusus yang dimiliki oleh setiap individu yang memerlukan rangsangan atau latihan agar berkembang dengan baik. Nah, kemudian yang terakhir itu ada sikap, nilai, dan moral Bloom. Nah, jadi ini tuh dari Bloom mengemukakan bahwa tujuan akhir proses belajar yaitu penguasaan pengetahuan atau kognitif, kemudian penguasaan nilai dan sikap atau afektif, kemudian penguasaan keterampilan atau psikomotorik. Nah, demikianlah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator kita. Demikianlah dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.